Syariat Santri Pesantren Persatuan Islam 112 Bogor. Bismillahirrahmanirrahim. Ubayru ustadzi, saya berjanji kepada guruku, an uti'a ustadzi, saya akan taat kepada guruku, an ahtarima ustadzi, saya akan menghormati guruku, an abirra walidayya, saya akan berbakti kepada kedua orang tuaku, an ajtahida bi ikhlasin, saya akan bersungguh-sungguh dengan tulus dan ikhlas, an la akdziba, saya tidak akan berdusta, an la atakhasama, saya tidak akan bertengkar, an la ahqira ahadan, saya tidak akan menghina seseorang, an aqra'al qur'ana kulla yaumin, saya akan membaca Al-Quran setiap hari, an usalliya fi kulli waqtin, saya akan sholat setiap waktu, an la adkhana, saya tidak akan merokok, an la ubdiya zinati, saya tidak akan menampakkan perhiasanku illa ma zahara minha, kecuali apa-apa yang nampak. an atrukal fawahisha, Saya akan meninggalkan kejelekanku, ma zahara minha wa ma batana, baik yang nampak maupun yang tersembunyi. ma yakunu min najwa thalathatin Tidak ada kumpulan 3 orang illa huwa rabi'uhum, kecuali Allah yang keempatnya, wala khamsatin dan tidak ada kumpulan 5 orang illa huwa sadisuhum, kecuali Allah yang keenamnya, wala adna min dzalika dan tidak pula lebih sedikit daripada itu wala aktsara atau lebih banyak illa huwa ma'ahum aynama kanu, kecuali Allah bersama mereka di mana saja. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Santriwan dan santriwati yang bahagia, di hari pertama di pekan ini, hari Sabtu ini, sebelum memulai pembelajaran jarak jauh yang akan antum terima selama 1 minggu ke depan, maka di hari Sabtu ini, di baiat ini, kita selaku asatidzah memberikan semacam motivasi-motivasi, rangsangan-rangsangan belajar supaya 1 minggu ke depan bisa maksimal dalam pembelajaran kalian di pesantren ini. Maka sebelum kita masuk ke pembelajaran yang akan antum terima, maka ada baiknya kita luruskan kembali niatan kita semua dalam melaksanakan seluruh aktivitas kita. Kenapa ini penting? Sebab amal ibadah, amal soleh itu tidak akan bermanfaat sedikit pun juga untuk kita nanti di yaumil akhir, kecuali harus disyaratkan ikhlas lillahi ta'ala. Ikhlas karena Allah subhanahu wa ta'ala. Sebab banyak amal soleh yang akhirnya gugur, yang akhirnya hilang, sirna seketika ketika amal soleh tersebut tidak ditujukan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, tapi ditujukan untuk urusan-urusan dunia yang tidak ada nilainya. Sebagai contoh misalkan, dalam salah satu hadis Rasulullah mengatakan bahwa ketika di yaumil akhir kelak, Allah akan memanggil 3 orang pertama yang Allah panggil. Siapa? Yang pertama adalah orang ahlul ilm, orang yang diberikan Al-Quran, diberikan pemahaman Al-Quran, hafalan Al-Quran, dan dia sebagai ahli tafsir, Allah panggil dia. Yang pertama. Yang kedua, mujahid, orang yang gugur di medan jihad, orang yang gugur di medan perang. Dan yang ketiga, Allah panggil orang yang kaya raya. Kepada orang pertama tadi, yaitu orang yang diberikan ilmu, diberikan pemahaman Al-Quran, hafal Al-Quran, ditanya, ya fulan, antum ketika di dunia itu kami berikan ilmu yang kami turunkan itu kepada para rasul, para nabi, apa yang engkau amalkan dengan ilmu tersebut? Maka jawaban si fulan, ya Allah, dengan hafal Al-Quran yang saya miliki, dengan pemahaman Al-Quran yang saya miliki, saya gunakan untuk beribadah kepada engkau, sholat siang dan malam hanya karena engkau ya Allah. Apa kata Allah subhanahu wa ta'ala? Kadzabta, engkau bohong, dusta. Engkau melakukan seperti itu tiada hanya ingin disebut sebagai qari, ahli Quran, ahli bacaan Al-Quran, pokoknya orang hebat dalam Al-Quran. Maka akhirnya orang tadi dijerumuskan Allah subhanahu wa ta'ala ke dalam neraka. Yang kedua, Allah manggil siapa? Mujahid, yang gugur di medan jihad, ya, melawan orang-orang kafir. Ditanya, wahai fulan, dulu antum meninggal di dunia disebabkan dibunuh oleh orang kafir. Apa sebabnya antum terjun ke medan perang? Ternyata dia menjawab, saya ingin menegakkan kalimat Allah.
berperang karena memenuhi perintah Allah Subhanahu wa taala. Tapi kata Allah Subhanahu wa taala, kadzabta, engkau berbohong. Engkau melakukan seperti itu karena ingin disebut sebagai batal, pahlawan, orang hebat, ya, pemberani dan sebagainya. Ternyata terbukti dan akhirnya orang itu dimasukkan oleh Subhanahu wa taala ke dalam neraka. Dan yang ketiga adalah Allah memanggil orang-orang yang di dunianya itu dia paling baik dalam hal harta. Udah mah hartanya banyak, dia sering sedekah, sering infak, sering berbagi-bagi. Ditanya oleh Subhanahu wa taala, "Wahai fulan, dulu kami memberikan harta yang banyak pada engkau, apa yang kau gunakan?" Kata dia mengatakan, "Ya Allah, saya menggunakan harta yang engkau titipkan ini untuk bersilaturahim, untuk bersedekah." Tapi kata Allah Subhanahu wa taala, "Kadzabta." Engkau berbuat seperti itu tiada lain hanya ingin disebut sebagai jawad, sebagai orang yang dermawan. Hadirin khotimah iman rahimakumullah, santriwan yang berbahagia. Coba kita bayangkan ya. 3 orang tadi amalnya sedikit atau banyak? Banyak. Hebat atau tidak hebat? Hebat. Jarang orang yang bisa hafal Quran, paham Al-Quran, ngerti Al-Quran. Dan dia suka salat. Jarang orang yang berani terjun ke medan jihad sampai mati di sana. Dan jarang juga orang yang punya harta banyak rajin sedekah. Tapi ternyata meskipun hebatnya amal mereka di dalam pandangan kita manusia, tapi dalam pandangan Allah tidak ada artinya. Kenapa? Sebab tujuan utamanya bukan untuk Allah, tapi tadi untuk dilihat orang, ya, dikatakan orang soleh, riya dan sebagainya, ujub, dan itu yang dia harapkan. Ternyata terbukti dia mendapatkan apa yang diharapkan ketika di dunia berupa pujian, tapi di akhirat jangan mengharapkan sedikit dari Allah. Sebab Allah tidak akan menerima amal ibadahnya, Allah akan masukkan ke dalam neraka. Santriwan yang bahagia, maka hadis ini perlu kita renungkan, wajib kita renungkan. Ya, bagaimana tidak? Kita setiap hari beramal soleh, berbuat baik dalam berbagai bentuknya, mau ibadah mahdhah, ya, sholatnya, baca Qur'annya, ya, lalu belajarnya, ibadah ghair mahdhah, ya, bantu-bantunya, ya, bantu orang tua, bantu teman, saling membantu, sedekah, berkunjung silaturahim dan sebagainya, ya. Bentuk perbuatan baik kita itu kalau tidak diniatkan karena Allah, percuma. Ya, termasuk antum belajar di sini, meskipun melalui HP ya belajarnya, ataupun meskipun dia tidak tetap muka langsung, tapi kan itu adalah masuk pembelajaran. Maka kalau tujuannya hanya ingin dikatakan orang pintar, orang rajin, orang baik, ya, maka sayanglah, ya, percuma. Maka niatkan itu hanya ingin mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Ingin mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Dengan apa? Dengan melaksanakan seluruh, ya, kewajiban-kewajiban kita sebagai seorang muslim, kewajiban kita sebagai seorang santri dalam mentaati asatidz, mentaati apa yang disampaikan oleh asatidz, ya, kemudian taat kepada orang tua, itulah kewajiban kita sebagai santri. Maka laksanakan itu sepenuh hati, ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah Allah akan membalas dengan berkali-kali lipat apa yang kita perbuat itu, tentu dengan catatan ikhlas karena Subhanahu wa taala, maka surga akan menanti kita. Tapi kalau itu niatnya bukan karena Allah, ya, sayang, percuma. Maka mari kita luruskan kembali jarum hati kita sebelum memasuki pembelajaran di pekan ini, apalagi nanti ada UTS, ada ujian, ya. Niatkan kita belajar lillahi ta'ala, itu kan, kita menghafal lillahi ta'ala, insyaallah itu akan menjadi tabungan-tabungan yang akan kita dapatkan nanti di akhirat kelak. Kita sebagai orang-orang yang soleh dicatat oleh Subhanahu wa taala dan bisa dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Demikian yang dapat sampaikan, mudah-mudahan dapat menjadikan motivasi untuk antum semua dalam mengawali pekan yang baru ini. Aku qouli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.